Indonesia tolak miliaran dolar dari Cina. Impor kita 2 juta ton, sudah 3 tahun ini kita tidak impor beras sama sekali. Ini patut kita syukuri. Halo Brand, kembali lagi di Amanda Channel. Nah, ini ada berita dari Cina hingga Arab Saudi yang mengalami krisis pangan dan meminta mengemis kepada Indonesia. Tapi pemerintah masih belum mau melakukan, masih di stop. Apa itu, Brand? Jadi Presiden Jokowi mengatakan banyak negara saat ini mengalami krisis pangan hingga meminta pertolongan ke Indonesia. Negara-negara tersebut antara lain Cina dan Arab Saudi yang meminta beras dari Indonesia, Pen. Jadi kita bahas yang adem-adem dulu, jangan alat pista, jangan bom-boman mulu, Bren. Jangan perang mulu. Mari kita simak ini Xi Jinping minta pangan ke Indonesia karena di sana krisis pangan. Apa nggak ada petani mungkin di Cina, di Arab Saudi kan gurun, nggak jadilah, Bren, kalau nanam padi gitu. Jokowi membeberkan beberapa waktu lalu Cina meminta beras 2,5 juta ton dan Arab Saudi meminta 110 ton beras, Bre. Bisa kalian bayangkan 2,5 juta ton. Banyak banget ini. Nah, namun saat ini pemerintah memutuskan untuk menahan ekspor beras, bahkan menghentikan sementara demi menjaga ketersediaan stok di dalam negeri. Jadi Pak Jokowi belum mau ekspor. Terkait dengan itu, Jokowi mengatakan ada peluang besar dari krisis pangan dunia yang dapat dimanfaatkan pengusaha Indonesia. Hal itu disampaikan Jokowi saat memberikan pengarahan kepada Kadin Provinsi se-Indonesia di Taman Mini Indonesia Indah atau TMII Jakarta Timur Selasa tanggal 23 kemarin. Gila, krisis pangan di dunia ini luar biasa. CPO 1 juta ton kan, Cina 1 juta ton CPO minta ke Indonesia. Ini 2,5 juta ton minta beras, Bren. Jika produksi melompat karena banyaknya pengusaha terjun ke industri pangan, produksi akan melimpah dan pemerintah bisa ekspor dengan harga sangat visible, dengan harga yang sangat baik, kata Pak Jokowi seperti itu. Selain itu ada peluang substitusi komoditas pangan yang diimpor, barang-barang yang pemerintah impor mau tidak mau dengan situasi ini harus dihentikan supaya devisa tidak habis untuk membayar impor. Yang masih impor apa? Gandum 11 juta ton. Di Indonesia nggak bisa tanam gandum. Bisa kalian bayangkan, impor gandum aja ke Indonesia ini butuh 11 juta ton, Bren, per tahunnya. Buat apa, men? Itu buat mie yang lo makan itu dari gandum, Bren. Ya, campuran gandum bisa dicampur kasava, sagu, sorghum. Jadi saya mengajak Kadin tanam sorghum dan NTT itu tempat sorghum, seperti itu pernyataan dari Pak Jokowi. Nah, selain itu Jokowi juga menunggu Kadin untuk membuka peluang industri pangan lainnya seperti jagung karena permintaan banyak baik dari dalam maupun luar negeri. Menurut dia peluang ini terbuka karena ancaman krisis pangan dunia akibat dampak pandemi COVID-19 yang belum mereda dan perang Rusia-Ukraina yang telah menimbulkan ketidakpastian ekonomi global. Bisa kalian bayangkan, perang Rusia dan Ukraina aja bisa memutus rantai pasok pangan dunia loh, Bren. Jangan anggap lo perang itu enak, ya kan? Dalam situasi sesulit apapun pasti ada peluang, dan yang bisa menggunakan peluang itu adalah entrepreneur, wirausahawan. Bapak Ibu sekalian, nggak ada yang lain peluangnya apa? Ada krisis pangan, ya berarti peluangnya ada di pangan. Kalau jualan pangan paling cepat sekarang ini, kata Pak Jokowi seperti itu. Nah ini buat petani padi se-Indonesia mending segera lobby pemerintah ini. Cina butuh 2,5 juta ton, Arab Saudi butuh 110 ton. Minta berasnya ke Indonesia karena terjadi krisis pangan dunia, Bret. Alia. Sementara Badan Pusat Statistik BPS sebelumnya merilis hasil survei cadangan beras nasional di tahun 2022. Hasil survei menunjukkan per akhir Juni 2022 tercatat stok beras di Indonesia mencapai 9,71 juta ton, hampir 10 juta ton. Nah, jadi kalau
Cina minta 2,5 juta ton, masih banyak sisanya. Kasih aja Pak, kenapa? Daripada mikir lama-lama, ini cuan jelas di depan mata gitu lah, Bren. Jokowi mengatakan efek domino perang Rusia-Ukraina yang salah satunya telah mengganggu rantai pasok gandum dunia dan memicu efek domino hingga lonjakan harga-harga pangan dan komoditas. Seperti itu, Bren. Komoditas itu diperparah aksi berbagai negara yang melakukan pembatasan bahkan pelarangan ekspor. Awalnya kata Jokowi hanya 6 negara yang membatasi ekspor, namun kini sudah berkembang menjadi 23 negara. Jadi 23 negara di dunia sudah tidak boleh mengekspor karena situasi dan kondisi yang tidak stabil, nanti dikhawatirkan stok pangannya habis ya kan, Bren, negaranya kelaparan, gila kan, Bren. Indonesia sendiri harus bersyukur telah mampu menjaga ketahanan pangan dengan baik dan swasembada beras selama 3 tahun ke depan, sebagaimana telah diakui oleh IRI. Negara lain kekurangan, kita justru dinyatakan swasembada beras dan sistem ketahanan pangan di Indonesia disebut-sebut oleh orang luar negeri baiklah, seperti itu, Bren. Nah, Bren, itu tadi pembahasan admin seputar usut punya usut. Krisis pangan melanda dunia. Cina minta 2,5 juta ton beras dari Indonesia dan Arab Saudi meminta 110 ton beras ke Pak Jokowi, namun ditolak, Bren. Nah, bagaimana nih menurut kalian terkait berita ini? Apakah kalian cukup khawatir dengan ketahanan pangan dunia ini, Bren? Silahkan baku hantam di kolom komentar. Nah, Bren, oke, sekian dulu video dari Amanda Channel. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan tentunya bisa bermanfaat bagi kalian semua. Nantikan video menarik dari kami lainnya. Terima kasih and see you next time. Bye-bye.